Halo semuanya, selamat datang di tutorial Discord Nation Simulator. Kali ini kami akan menjelaskan tentang spreadsheet DNS S6 atau season 6 pada bagian yang baru saja kita update, yaitu bagian inflasi. Baik, kita mulai. Jadi di inflasi ini, di tab inflasi di bagian bawah, itu kalian bisa melihat di sudut di kiri atas itu ada tulisan manajemen mata uang. Artinya di sini adalah tempat di mana kalian mengatur tentang mata uang kalian atau inflasi kalian. Kita akan menjelaskan dulu satu-satu, mulai dari yang paling kiri, kolom A. Pertama ada negara. Di sebelah kiri kalian bisa melihat nama-nama negara kalian. Kedua, di kolom B ada tulisan PDB. PDB itu pendapatan domestik bruto atau GDP bahasa Inggrisnya. Kalian bisa lihat di sini ada angka sesuai dengan GDP kalian saat ini. Kemudian ada credit rating yang saat ini masih belum digunakan, tapi nanti akan digunakan sebagai penanda saja. Kemudian ada bunga utang. Bunga utang di sini kalian bisa melihat angka-angkanya. Kemudian di kolom E ada pertama ada namanya global average inflation. Global average inflation ini adalah nilai inflasi rata-rata secara global. Ini kita bisa lihat 1% karena untuk saat ini masih belum kita perbaiki. Baiklah, pertama kalian harus itu adalah ini, maksimal uang yang dapat dicetak. Apa maksudnya maksimal uang yang dapat dicetak? Maksudnya adalah seberapa banyak uang yang bisa kalian cetak. Yaitu misal nih, kalau dalam Amerika Serikat ada dolar, berarti berapa banyak Amerika Serikat bisa mencetak dolarnya. Terus ada Uni Soviet dan lain-lain. Nah, apa sih fungsinya uang untuk dicetak ini? Fungsi dari maksimal uang untuk dicetak, uang dicetak ini fungsinya adalah untuk menambah peredaran uang yang ada di negara kalian saat ini. Tidak hanya di negara kalian, tapi juga di luar negeri. Intinya adalah total uang kertas atau uang logam atau uang apapun itu milik negara kalian yang beredar di dunia. Jika kalian menambahkan mata uang ini, maka kalian akan mendapatkan kesempatan. Yang pertama, ada kemungkinan pertama kalian dapat menambah pendapatan kalian. Jadi misal kalau kalian menulis di sini seandainya 100 juta. Ini 100 juta, maka kalian akan mendapatkan dana tambahan sebesar 100 juta setiap tahunnya jika Anda tetap mencetaknya. Ini bisa menambah pendapatan, juga bisa menambah kekuatan mata uang kalian. Kemudian ya, jadi hanya kolom F yang bisa kalian edit sesuai dengan nama negara kalian. Di sini adalah di mana tempat kalian mencetak atau menghancurkan uang. Jika kalian mencetak artinya kalian menambah uang, kalau kalian menghancurkan artinya kalian menghancurkan uang. Kalau Anda ingin mencetak, maka Anda cukup saja menulis seperti ini. Jika Anda ingin menghancurkan, maka ditambahkan minus di sebelahnya. Oke, seperti ini artinya Anda telah menghancurkan uang, seperti itu. Apa sih tujuan menghancurkan uang? Kalau ditanya mengapa kalian harus menghancurkan uang, sebenarnya jika kalian mencetak uang, itu ada efek negatifnya, efek sampingnya. Apa itu efek sampingnya? Efek sampingnya adalah inflasi kalian akan meningkat. Itu menjadi cukup masalah yang cukup besar jika inflasi kalian meningkat. Karena dengan meningkatnya inflasi kalian, maka mata uang kalian akan semakin melemah. Begitu juga dengan barang-barang di negara Anda semakin meningkat terus. Itu menjadi cukup bahaya karena dapat menghancurkan ekonomi kalian. Jadi kalian harus cukup memperhatikan apa-apa saja yang kalian cetak dan berapa saja yang kalian hancurkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah inflasi tahun ini. Nah, ini adalah inflasi tahunan untuk tahun ini. Ini menunjukkan tingkat inflasi kalian per tahun. Jika tahun ini adalah 1947, maka ini inflasi kalian pada tahun 1947. Jika dia negatif seperti ini, artinya kalian mengalami deflasi. Deflasi itu kebalikan dari inflasi. Inflasi itu artinya meningkatnya nilai mata uang, meningkatkan nilai barang-barang. Kalau deflasi artinya penurunan nilai. Itu. Kemudian ada inflasi tahun depan. Inflasi tahun depan ini yang harus kalian perhatikan jika kalian mencetak uang. Misal seperti ini. Saat ini inflasi Amerika Serikat 1%. Tahun depan dia 0,67. Kalau kalian mencetak uang, misalkan kalian mencetaknya 10 miliar, jangan 100. Nah, ini contohnya kalau mencetaknya 100 miliar, maka inflasi kalian tahun depan menjadi 4,52. Jika kalian menghancurkan uang, artinya tingkat inflasi tahunan kalian tahun depan adalah minus 1,25. Artinya kalian mengalami deflasi.
Perlu diingat hal ini yang sangat penting. Kenapa? Mata uang yang baru tahun ini, Anda tidak dapat menghancurkan uang jika ini sudah habis. Misal seperti ini. Nah, seperti ini. Artinya mata uang kalian sudah seperti ini. Oke, artinya menghancurkan seluruh uang kalian, maka kalian akan mendapatkan sangat banyak minus dalam mata uang kalian. Seperti itu. Mata uang beredar ini menunjukkan jumlah mata uang beredar tadi. Mata uang dalam peredaran terhadap PDB ini seberapa besar PDB kalian terhadap mata uang kalian. Jadi misal seperti Amerika Serikat 91,56% mata uangnya terhadap PDB, seperti itu. Terus ini adalah perubahan dalam sirkulasi total. Jika dia minus artinya berkurang, jika dia plus artinya menambah. Jadi setiap tahun itu selalu saja ada uang yang hilang ya. Kenapa? Meskipun tidak kalian hancurkan, tentu saja ada orang lain misalnya hilang atau seandainya terbakar atau kena air, itu dikategorikan sebagai hilang ya, sebagai penghancuran uang pada tahun depannya. Oke, seperti itu saja penjelasan untuk bagian inflasi. Perlu kalian ingat misal seperti ini. Ini akan langsung menyambung ke anggaran kalian. Misal kalian mencetak uang 100 seperti ini, kalian mencetak uang 100 miliar. Terus kalian buka yang Amerika Serikat, buka tab kalian, terus kalian lihat sebelah kanan sekali. Nah, ini dia. Ada tulisannya print uang. Dan masukkan di sini 100 miliar. Ini dia udah masuk uangnya seperti itu. Ini juga menambah anggaran kalian. Jika kalian menuliskannya misal minus ya, kalian minus, maka ini kan lihat dari ke sini, kan pindah lagi ke Amerika Serikat tadi, udah minus sekarang ya. Seperti itu. Nah, berkurang. Begitu jadi sistem yang digunakan di spreadsheet ini. Jadi kalian cukup harus memperhatikan ini sangat penting. Kalian harus memperkirakan seberapa besar uang yang harus Anda cetak agar inflasi kalian dan deflasi kalian tetap terjaga dengan aman dan pendapatan kalian juga tetap bertambah. Seperti itu. Sekian dari tutorial kali ini. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.